warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 yaitu koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang penuh aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Koperasi menjalankan usahanya tunduk pada aturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi berdasarkan unit usaha kegiatan yang dimiliki. Yang pertama yaitu koperasi serba usaha, di mana koperasi ini berdasarkan jenis usaha yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari koperasi tersebut, mulai dari simpan pinjam, penjualan, dan jasa dari koperasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, di koperasi simpan pinjam ini hanya berdasarkan bidang simpan pinjam dari koperasi tersebut. Terkait cara pembayaran, entah itu diangsur atau secara langsung, itu tergantung dari aturan atau ketentuan koperasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi konsumsi. Nah, jenis koperasi ini berdasarkan bidang usaha kebutuhan pokok dari koperasi itu sendiri, terlebih kebutuhan pokok makanan. Koperasi ini juga tidak sekedar menjual makanan, tetapi bisa juga produksi lain seperti oleh-oleh. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu adalah koperasi produksi, di mana untuk produksi ini sendiri lebih menekankan pada bahan mentah dari produksi barang atau benda tersebut. Contohnya pakaian. Nah, bahan mentahnya adalah kain. Jadi di koperasi produksi itu lebih menekankan atau menjualkan dalam produksi kain. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaan dan kepentingan ekonominya. Yang pertama ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah terletak di dalam lingkungan sekolah. Koperasi sekolah biasanya juga disebut dengan koperasi siswa. Tentunya kita sering berkunjung ke koperasi sekolah sewaktu kita masih duduk di bangku SMP maupun SMA. Untuk keanggotaan koperasi sekolah sendiri terdiri dari semua warga sekolah. Di dalam koperasi sekolah menyediakan alat tulis, perlengkapan ujian, apapun terkait dengan keperluan sekolah. Yang kedua adalah koperasi pasar. Koperasi pasar tentunya terletak di sebuah pasar. Untuk koperasi pasar sendiri beranggotakan para pedagang. Sedangkan peran dari adanya koperasi pasar yaitu mengadakan penyuluhan, bimbingan, serta memberikan bantuan kepada para pedagang. Yang ketiga adalah koperasi unit desa. Koperasi unit desa terletak di wilayah pedesaan yang kegiatan utamanya yaitu menyediakan keperluan atau kebutuhan terkait dengan pertanian. Untuk keanggotaan koperasi unit desa sendiri terdiri dari warga di desa tersebut. Saat seseorang menjadi anggota koperasi, maka seseorang tersebut akan secara otomatis mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun kewajiban sebagai anggota koperasi yaitu ada 3 pokok. Yang pertama yaitu menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta segala peraturan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua yaitu ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan koperasi. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam asas kekeluargaan. Berikut adalah hak yang dimiliki oleh anggota koperasi. Yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih pengurus dan pengawas. Dan yang ketiga,
dipilih sebagai pengurus atau pengawas. Keempat, meminta diadakannya rapat anggota. Kelima, mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta. Yang keenam, memanfaatkan pelayanan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota lain. Yang ketujuh, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Dan yang terakhir, menyetujui dan mengubah ADART serta ketetapan-ketetapan lainnya. Saya ingin menjelaskan mengenai prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ada 7, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, bersifat sukarela yaitu memberikan modalnya sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan untuk terbuka, bagi siapa saja yang ingin masuk menjadi anggota koperasi sangat diperbolehkan. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Maksudnya, setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud dengan bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap hasil usaha adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena di sini setiap anggota adalah investor atas jasa modal. Lalu yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya. Yang kelima, kemandirian. Maksudnya, setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertingkat kualitas dan bisa mengelola koperasi dari usaha itu sendiri. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Maksudnya, memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat, karena manusia di samping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Lalu yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Maksudnya, adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama itu dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Saya mau membahas tentang modal koperasi. Modal koperasi terbagi menjadi 3, yakni modal sendiri, yang kedua modal pinjaman, yang terakhir adalah modal penyertaan. Untuk modal sendiri itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu simpanan pokok anggota, simpanan wajib, sama dana cadangan. Untuk yang simpanan pokok anggota, yakni sejumlah uang yang wajib dibayarkan tiap anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Untuk simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayar anggota kepada koperasi pada waktu tertentu. Tiap anggota bisa menyetor simpanan wajib sesuai keinginan dan kemampuannya masing-masing. Untuk yang terakhir, dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh dan penyisihan sisa hasil usaha atau SHU yang dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Untuk jenis modal yang kedua, yakni modal pinjaman. Modal pinjaman diajukan koperasi ke pihak ketiga. Modal ini harus dikembalikan sesuai kesepakatan waktu maupun bunga. Nah, untuk sumber pinjaman modal ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, anggota atau calon anggota koperasi yang memiliki kecukupan finansial. Yang kedua, koperasi lain atau koperasi induk. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat utang. Yang kelima, sumber lain yang sah.
Nah, untuk jenis modal yang terakhir yakni modal penyertaan. Di sini modal penyertaan adalah modal dalam bentuk investasi. Modal ini digunakan untuk memperkuat modal koperasi. Modal ini dapat berasal dari pemerintah atau perorangan di luar anggota. Investor tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan tidak dapat ikut menentukan kebijakan koperasi. Materi selanjutnya, perangkat koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Beberapa keputusan penting yang biasanya ditetapkan dalam rapat anggota antara lain yang pertama, menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban anggota atau pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir yaitu pembagian, peleburan, dan penggabungan serta pembubaran koperasi. Yang kedua yaitu pengurus. Nah, di sini pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di rapat anggota. Nah, pengurus dipilih dari dan oleh anggota rapat anggota untuk masa jabatan yang paling lama yaitu 5 tahun. Koperasi memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan rencana kerja, mengajukan laporan keuangan, menyelenggarakan laporan keuangan dan inventarisasi secara tertib, memelihara daftar buku pengurus dan anggota. Nah, yang terakhir yaitu pengawas. Nah, di sini pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi yang mengikuti rapat anggota. Jadi, pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Nah, di sini pengawas memiliki 2 tugas, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua yaitu membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang telah dilakukan. Struktur eksternal organisasi koperasi adalah struktur organisasi koperasi yang berdasarkan jenjang koperasi itu sendiri. Di dalamnya ada koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer, dan juga ada koperasi sekunder. Yang pertama ada koperasi induk atau induk koperasi. Adalah koperasi yang terdiri dari minimum 3 anggota dari koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua, yaitu ada koperasi gabungan. Adalah koperasi yang terdiri dari minimum 3 anggota koperasi pusat yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga ada koperasi pusat, merupakan koperasi yang terdiri dari 5 anggota koperasi primer dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Yang keempat ada koperasi primer, di mana koperasi primer sendiri minimal memiliki 20 anggota perseorangan yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun koperasi. Yang terakhir ada koperasi sekunder, merupakan sebuah koperasi yang terdiri dari badan-badan koperasi serta memiliki cakupan yang lebih luas daripada koperasi primer. Selanjutnya, saya akan membahas struktur organisasi dalam koperasi. Struktur organisasi dalam koperasi sendiri ada 2, yaitu yang pertama struktur internal dan kedua struktur eksternal. Yang pertama, struktur internal organisasi koperasi merupakan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah.
yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya. Selanjutnya ada bagian terhadap organisasi koperasi sendiri. Yang pertama ada anggota, rapat anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas. Nah, yang garis hitam ini adalah garis perintah atau komando, dan garis yang merah adalah garis pertanggungjawaban. Nah, penjelasannya, anggota sendiri merupakan setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar. Yang kedua, rapat anggota, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Ketiga, pengurus, yaitu melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengawas, yaitu bertugas melaksanakan pengawas atas pekerjaan yang telah diawasinya. Selanjutnya pengelola, yaitu pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota.